Mana ada sekarang undang-undang yang untuk rakyat? Undang-undang mana yang untuk kepentingan rakyat? Undang-undang Omnibus Law. Itu adalah Dipangkas. intisari dari perubahan-perubahan yang untuk oligarki. Di zaman Jokowi ini gila-gilaan, terang-terangan gitu dilakukan itu. Jadi undang-undang itu semua dirubah dengan melanggar konstitusi. Eksekutif, pemerintah, dengan legislatif, DPR, ini sudah berkolaborasi. Kita harus menuntut pemerintah ini benar-benar memberikan perhatian khusus untuk mengusut tuntas untuk hal ini. TerraDrone ini kan perusahaan dari Jepang dan sangat pemicu kebakaran ini kan sangat seperti diada-adakan. Mereka lupa bahwa ini sudah sistem cloud semua kan, sudah tidak ada data yang di lokal-lokal lagi. TerraDrone Jepang ini dia mendapatkan penghargaan yang terbaik di dunia untuk hasil kerjaannya gitu. Dengan foto-foto mereka yang ada gitu, mereka bisa melihat bahwa pembukaan hutan itu sudah seberapa banyak gitu. Bukan hanya di Sumatera saja, di Aceh, tapi juga di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Madilog, kita tahu bahwa penanganan bencana di 3 daerah di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara masih membuat kita kecewa. Tetapi lepas dari semua itu, jangan sekali-kali kita melupakan satu hal, yakni penyebab atau biang kerok terjadinya bencana alam. Yang terjadinya bencana yang sama sekali tidak bisa kita lakukan sepenuhnya kepada alam. Ada banyak jejak di mana manusia terlibat. Dan manakala pemerintah sudah menetapkan beberapa perusahaan sebagai dalam tanda petik tersangka, rasa-rasanya skeptisisme kita masih mengharuskan kita untuk terus menggali, terus mempertanyakan selain apa-apa yang sudah disajikan di media kepada kita semua. Dan untuk itu pada Madilog kali ini kami mengundang Pak Antoni Budiawan. Beliau adalah seorang ekonom terkemuka yang berasal dari Political Economy and Policy Studies, PEPS. Terima kasih Pak Antoni. Pak, di tengah skeptisisme kita terhadap pemerintah, apalagi dalam bulan-bulan terakhir terkait penanganan bencana, menurut Bapak apakah perusahaan-perusahaan yang sudah dalam tanda petik ditersangkakan ini sebagai biang kerok di balik bencana, itu adalah benar-benar mereka melakukannya atau agar mudah saja jadi kambing hitam? Iya, terima kasih Kang Darso. Ini opini publik sudah beredar, sudah menyatakan bahwa bencana ini adalah bukan bencana alam biasa. Betul. Pasti di sini ada bencana alam yang buatan manusia. Jadi kita lihat banyak sekali tutupan hutan itu yang sudah gundul ya, sudah terbuka sudah ini. Nah, jadi di sini kita sudah ada beberapa perusahaan, ada 12 perusahaan yang sebetulnya saya nggak tahu apakah sudah tersangka belum. Saya rasa belum. Belum. Belum, kita sebutkan aja lah. Terduga gitu ya. Iya. Ada terduga, yang menjadi penyebab lah ya. Betul. Dari apakah ada pelanggaran dalam izin dan sebagainya gitu yang diduga bahwa ini akan menyebabkan memberikan kontribusi terhadap bencana ini. Betul. Nah, itu ada beberapa 4 perusahaan malah sudah izinnya ditarik ya, sudah ditarik gitu. Nah, saya rasa ini tidak bisa sampai di sini saja. Saya rasa ini harus dibuka keseluruhannya dan terutama apakah pembukaan lahan ini sebetulnya ini melanggar apa tidak? Ya, melanggar dari ketentuan-ketentuan yang kemudian sebetulnya bertentangan dengan ketentuan pada saat itu yang berlaku, kemudian ketentuannya dirubah. Jadi ini semua melegalisasi dari pembukaan hutan ini. Nah, di sini yang sebetulnya masuk kepada kategori state capture corruption. Nah, di sini
bahwa pembukaan lahan dibuat seolah-olah itu legal. Dan kalau nggak salah di Tesonilo itu sudah 85% itu udah susut tutupan lahannya yang di habitat Dia taman itu. nasional padahal. Di taman nasional gitu. Oke. Nah ini luar biasa. Jadi kita lihat di Aceh, Sumatera Utara atau Sumatera Barat itu bagaimana gitu. Nah ini kita harus menuntut pemerintah ini benar-benar memberikan perhatian khusus untuk mengusut tuntas untuk hal ini. Nah, masalahnya dengan state capture corruption, ini yang terlibat ini juga pemerintah. Iya. Jadi pejabat-pejabat yang dengan mudah memberikan izin, oh ini ada undang-undang yang tidak pas, dibuat pas gitu kan ya, dirubah-rubah dan sebagainya. Nah ini yang harusnya diusut tuntas gitu. Nah saya seandainya itu tidak dilakukan dan ada masyarakat setempat yang tidak yang merasa tindakan pemerintah kurang lah untuk membela kepentingan mereka, maka mereka juga bisa menggunakan menuntut class action itu. Class action ya? Ya bisa mereka, karena mereka sekarang sudah terdampak seluruh kabupaten yang terdampak itu. Mereka bisa mengajukan itu, saya rasa. Oke, Prof, kita akan coba ke sini pada akhirnya. Tapi saya akan tanya dulu. Prof tadi mengatakan bahwa harus diusut tuntas. Dalam catatan saya, mungkin juga sebatas pembacaan saya terhadap media-media yang beredar, setelah ada pengumuman soal 12 dan 4 perusahaan itu, rasa-rasanya tidak ada lagi langkah yang dilakukan pemerintah ya? Atau ada langkah tapi kemudian langkah ini tidak transparan. Bagaimana kalau Prof melihatnya? Tidak mengherankan karena kita sudah lihat bahwa ini tipikal dari kekuatan yang mengubah undang-undang yang dulu oligarki mempunyai kekuatan itu, ini kekuatan lobbynya ini luar biasa. Jadi mereka bisa saja ini meredam, di mana statement-statement menteri juga menjadi berubah-berubah gitu. Ya, di mana bahwa ini kayu gelondongannya ini bukan tebangan, ini dari hulunya sudah ada begitu. Kayunya kemudian dengan sukarela mengangkat sendiri gitu kan gitu. Jadi itulah. Jadi itu tidak mengherankan. Ini lobby-lobby ini mereka sangat kuat sekali gitu. Ya, sekarang pertanyaannya adalah apa pemerintah akan tunduk kepada kekuatan oligarki ini apa tidak gitu. Nah ini juga jangan lupa, ini juga dikaitkan yang adanya namanya Terradrone itu. Iya, perusahaan yang kemarin terbakar ya, Prof ya? Iya, jadi di sini ini juga berkaitan dengan ini ada apa dengan yang Terradrone ya, yang tiba-tiba itu terbakar dan sebagainya gitu. Karena ditengarai bahwa diduga Terradrone itu mempunyai data-data itu juga gitu. Data-data 85% Tesonilo hilang itu? Ya semuanya gitu, nggak hanya 85%. Peta-peta yang ada di sebetulnya bukan hanya di Sumatera saja, di Aceh, tapi juga di seluruh Indonesia. Jadi dia bisa melihat gitu dengan pemetaan ya, dengan foto-foto mereka yang ada gitu, mereka bisa melihat bahwa pembukaan hutan itu sudah seberapa banyak gitu. Apakah Prof melihat bahwa dalam kasus terbakarnya Terradrone ini ada unsur kesengajaan? Dibakarlah katakan. Iya, ini yang perlu diselidiki karena ada satu keanehan. Terradrone ini kan perusahaan dari Jepang dan sangat pemicu kebakaran ini kan sangat seperti diada-adakan kan gitu kan ya. Dengan dari baterai lah, dari apa, nggak ada pengamanan gitu. Padahal Terradrone Jepang ini dia mendapatkan penghargaan yang terbaik di dunia, ya di dunia gitu pada tahun 2020 untuk kerjanya ini, untuk hasil kerjaannya gitu. Jadi kelihatannya hampir impossible bahwa perusahaan seperti internasional khususnya dari Jepang sangat orang itu bilang slot tidak hati-hati ya, ceroboh ya, sangat ceroboh gitu kan, itu hampir itu. Jadi saya rasa ini juga perlu diselidiki, perlu menjadi perhatian masyarakat. Apakah data-data yang ada di Terradrone itu juga
berkepentingan dengan data-data yang ada di ya khususnya di 3 provinsi yang ada bencana lah dan juga provinsi-provinsi lain pastinya gitu. Oke. Prof, saya ingat tadi istilahnya intellectual curiosity ya, Iya. dengan intellectual curiosity yang Prof miliki, kan sebetulnya yang datang kepada kita penyebabnya adalah baterai meledak. Iya. Apa Prof tiba-tiba kemudian ada kesangsian bahwa barangkali ini, barangkali itu? Ya itulah yang tadi saya katakan bahwa keanehannya ya bahwa kok bisa perusahaan seperti internasional yang mendapat penghargaan dan dia sudah berkecimpungan dengan yang drone yang mempunyai baterai atau apapun itu kok bisa terbakar gitu. Itu hampir-hampir tidak mungkin gitu. Betul. Nah, berarti kalau itu tidak bukan itu masalahnya, artinya masalah sebenarnya bahwa itu terbakar karena baterai bisa saja gitu. Iya, betul. Tetapi apa di balik itu? Apakah memang sengaja dibakar? Kalau ada sengaja terbakar, betul. Kalau bukan kecelakaan, siapa yang berkepentingan? Siapa yang berkepentingan hilangnya data ini? Pemerintah atau oligarki? Nah, yang berkepentingan ya tentu saja yang tidak diinginkan bahwa itu ada. Jadi pemetaan itu kalau bisa hilang gitu kan ya. Tapi ini dalam sekejap aja juga dengan satelit juga bisa dilihat lagi gitu. Jadi sangat aneh juga kalau ini mau dihilangkan seperti begitu saja. Tetapi ini berkorelasi karena perusahaan Terradrone ini sudah banyak sekali ya memetakan itu. Jadi ini yang membuat satu keanehan dan menurut saya ya rakyat juga harus harus benar-benar melihat apakah di sini ada korelasinya itu dengan yang bencana-bencana ya, dengan data-data yang ada di situ. Apakah mungkin perusahaan semodern Terradrone, apalagi dapat penghargaan internasional, itu tidak punya backup? Kalau mereka punya backup, ngapain juga kemudian main bakar-bakaran lah kalau itu kemudian sebuah permainan? Iya. Tentu saja bahwa sebagai jangan kata sekelas Terradrone ya, orang di perusahaan aja kita juga ada data backup kok. Backup kita ada di sini, di sana gitu kan. Itu bagian dari mitigasi risiko. Betul. Jadi hampir tidak mungkin kalau kita lihat bahwa data-data hasil pemotretan mereka, pemetaan mereka itu tidak ada backup. Dan saya rasa salah satu backup yang harusnya mereka ini kan simpan itu adanya di Jepang juga di headquarter-nya. Iya, betul. Saya rasa gitu. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Semua perusahaan pasti ada backup. Jadi. Jadi kalau misalnya itu tidak mungkin, apa ini? Kalau misalnya itu sebuah kesengajaan, apa sebuah shock terapi, sebuah upaya intimidasi atau apa? Prof melihat. Ya, bisa dibilang begitu, bisa dibilang bahwa ini shock terapi ya, bahwa data-data ini dihilangkan. Ya banyak motifnya. Mereka berpikir bahwa cuma mungkin datanya ada di sini saja gitu. Tapi mereka lupa bahwa ini sudah sistem cloud semua kan, sudah tidak ada data yang di lokal-lokal lagi gitu kan, data tersimpan semua. Dikiranya ini zaman ketika semua data ada di kertas. Prof, tadi Prof juga mengatakan bahwa ini state captured corruption. Sejak kapan Prof melihat state captured corruption ini begitu marak di Indonesia? Oh, kalau kita lihat ya sebetulnya sejak lama sekali. Begini, state captured corruption ini adalah identik atau seiringan dengan sistem negara yang kleptokrasi atau yang juga negara para maling itu, betul. Iya, dengan itu perusahaan-perusahaan oligarki gitu. Nah, kenapa oligarki setelah kita menganut sistem pemilihan langsung, maka di sini ada kepentingan elit politik dan juga oligarki untuk membiayai biaya kampanye yang mahal sekali. Nah, oligarki akan membiayai situ, lalu dengan imbalan tentu saja bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, motif-motif yang uang itu. Itulah yang disebut dengan corruption-nya.
Mhm. Nah, kebijakan-kebijakan ini kemudian diambil, diberikan, eee, untuk keuntungan-keuntungan mereka. Hmm. Nah, jadi dari sejak reformasi itu sudah mulai, tapi pace-nya itu tidak begitu terlalu hebat gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat salah satu adalah ya di Undang-Undang Minerba itu, ya tutupan hutan dan sebagainya itu mulai dibolehkan. Oke. Bahkan katanya yang di Sumatera ini, itu kan ada di daerah aliran sungai kan, Iya betul, das itu. das itu Iya. kan, Batang Toru kalau saya nggak salah nama Batok das itu. Toru gitu. Itu tambang emas ya di Iya. situ ya, itu banyak sekali gitu yang pelanggaran di das itu. Nggak hanya begitu, di Kalimantan, Sulawesi juga Hmm. pelanggaran, das itu banyak sekali gitu. Nah ini dibiarkan. Nah inilah karena apa, mereka pasti yang membiayai untuk pejabat-pejabat, apakah Hmm. setempat, lokal, maupun Pusat. pejabat pusat gitu. Hmm. Nah, begitu kita kampanye begitu pemilihan, eee, kepala daerah itu Hmm. berpindah kepada daerah, mereka juga masuk kepada daerah juga gitu. Mereka membiayai juga, misalnya pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan Hmm. sebagainya itu. Nah, ini sejak dari reformasi. Nah, terlalu gimana motifnya itu? Ya salah satunya adalah mereka menaikkan supaya biaya politiknya murah, biaya ini, mereka menaikkan yang namanya threshold, ya. Iya 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 Jadi iya iya. threshold itu jadi kalau kita lihat makin lama, oh presiden cuma 2, Iya 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 iya. maksimum 3. Iya iya Nah iya. itu. Nah supaya mereka itu lebih, lebih lebih terkontrol, terkendali Iya oleh iya. mereka gitu. Nah ini awalnya dari state capture corruption ini, dari Mhm. 2004 tuh sudah mulai. Nah, di zaman Jokowi ini gila-gilaan, kan gitu kan, Oke. terang-terangan gitu, dilakukan itu. Jadi undang-undang itu semua dirubah dengan melanggar konstitusi, Oh, banyak sekali gitu. iya 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 iya. Bahkan konstitusi sendiri dilanggar. Contohnya undang-undang IKN gitu ya, Iya 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 iya. undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja. Iya betul. Nah, itu melanggar dites ya, melanggar di konstitusi itu, penetapan PSN, Iya iya kan iya. gitu. Prof, ini kan, kita memasuki era reformasi itu 1998. Mhm. Sekarang 2025, artinya paling tidak 27 tahun. Katakan kalau misalnya, era reformasi yang sesungguhnya lah, meskipun sesungguhnya juga dalam tanda petik itu dimulai dari 2004, seperti tadi Profesor katakan. Artinya, selama puluhan tahun, sebetulnya era reformasi yang kita lakukan ini bukan berkah, tapi masalah. Oh iya, jelas jelas bahwa itu adalah masalah. Sekarang gitu 98 itu adalah masih, sebagai, pemicu ya. Iya, Lalu kemudian begitu tahun 99 mhm, mulai, diadakan perubahan-perubahan dari konstitusi. betul. Nah itu dulu masuk dulu Ada ke situ. amandemen lain dan Iya. sebagainya, betul. Nah, jadi masuk dulu ke situ sampai begitu ada pemilihan presiden langsung Langsung ya, 2004. 2004, Mhm, ya tapi itunya 2002 iya iya, betul dirubahnya kan, betul. dia beberapa tahap itu, Iya, dan setelah itu lalu masuklah mereka bagaimana menguasai ini. Jadi pertama adalah perubahan konstitusi, lalu kemudian perubahan dari undang-undang dan peraturan mhm, yang menguntungkan mereka. Nah, dimulai di situ. Jadi kalau kita lihat bahwa perubahannya itu sampai dengan tahun mhm, 99 sampai mhm, 2002, kemudian implementasinya dari 2004. oke. Ya, 2004, terus makin lama eskalasi. 2004 masih, kalau nggak salah masih ada 5 kontestan ya, Iya, betul pilpres ya. betul. Lalu kemudian berkurang. Iya, Di mana 2004, 2014 cuma 2009 tinggal itu, 2, betul betul. 2019 tinggal 2. 2 juga, iya. Nah, 2024 ya oke lah kita ada 3 Tiga, gitu, iya. tetapi juga kita sudah tahu bagaimana hasil-hasil yang membiayai ini semua pilpres ini. Nah Oke, dari situ, sejak 2004 itu dengan apa namanya, dengan, pengaruh oligarki yang kian kuat dan begitu kuatnya, bisakah, Prof mention undang-undang apa saja? Atau katakan saja berapa persen dari undang-undang itu yang punya kepedulian buat rakyat dan mana yang sebetulnya secara
kasat mata, telanjang pun kita melihat bahwa itu sebetulnya bukan buat rakyat, tapi buat oligarki. Iya, mana ada sekarang undang-undang yang untuk rakyat? Undang-undang mana yang untuk kepentingan rakyat? Iya. Nah, itu yang sulit. Kalau undang-undang mana yang untuk tidak kepentingan rakyat itu banyak, kan banyak. Dan kalau kita lihat itu tercakup pada akhirnya itu di Undang-Undang Omnibus Law. Itu berapa undang-undang Omnibus Law? Dimuat ya, semuanya begitu, dan itu adalah intisari dari perubahan-perubahan yang untuk oligarki. Itu di Omnibus Law. Itu aja kita lihat ada berapa dari kehutanan, pertanian, itu semuanya ada di situ. Jadi itu semua yang tidak pro rakyat. Contohnya di Omnibus Law ada misalnya ketenagakerjaan. Ya, ketenagakerjaan itu salah satu untuk di itunya ya. Tetapi yang ini adalah di peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berbisnis kepada oligarki. Contohnya di dalam Omnibus Law itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada klausul yang penetapan PSN. Proyek strategis nasional. Iya, dan itu ada selundupan, dan kalau kita pelajari lebih itu pasti kita bisa melihat di sini adalah bisa mengusir rakyat setempat atas nama PSN. Ya. Jadi itu yang kita lihat, misalnya di Desa Wadas. Rempang, ya, di Wadas. Ya. Itu kan tinggal mereka diusir aja. Oh, ini PSN. Diusir. Lalu apa? Kalau kita bicara mengenai tambang, mereka tinggal bilang ini PSN. Contohnya apa? Di Raja Ampat. Raja Ampat itu yang pulau kecil yang harusnya tidak boleh ada tambang, itu diadakan gitu. Wah, jadi banyak sekali gitu. Ya, contohnya misalkan kereta Wus, nah, itu juga PSN juga yang tidak ada cantelannya apa gitu, tiba-tiba ada aja, ya. Padahal tidak ada itu perencanaan untuk itu Jakarta Bandung misalnya. Jadi itu, nah itulah. Jadi kalau kita lihat semua undang-undang yang ada di Cipta Kerja itu berpotensi besar. Ya, kalau saya katakan udah berpotensi sangat besar sekali itu melanggar undang-undang dan bisa melanggar konstitusi, dan yang pastinya adalah tidak untuk kepentingan rakyat. Oke. Undang-undang yang kemudian diteken, diketuk di DPR, yang tadi Profesor mengatakan kian sulit untuk menemukan undang-undang yang pro rakyat dibandingkan undang-undang yang pro oligarki. Ketika dibicarakan di DPR, artinya anggota DPR tahu dong. Paling tidak tadi ada klausul yang mengatakan begitu PSN, rakyat bisa diusir begitu saja. Bisakah kita mengatakan bahwa anggota DPR dari sejak berapa tuh? Anggota DPR kemarin 2014, 2019 itu adalah anggota DPR yang paling tidak kalau pro rakyat gagah lah ya. Yang paling keji lah katakan buat rakyat. Yang paling membiarkan bahwa undang-undang ini dibentuk dengan melanggar undang-undang yang lain atau konstitusi, ya, lalu dibiarkan. Jadi pembiaran dari undang-undang ini untuk kepentingan si oligarki. Apa namanya? Nah, misalnya dia undang-undang Cipta Kerja itu kan sangat cepat sekali. Betul. Gitu kan. Betul. Nah, itulah bahwa di sini kita sudah lihat bahwa eksekutif pemerintah dengan legislatif DPR ini sudah berkolaborasi. Nah, kalau dia sudah berkolaborasi, berarti apapun undang-undang bisa digunakan untuk si oligarki. Nah, siapa yang berkepentingan dengan itu? Siapa yang orkestrasi dari mereka itu bisa berkolaborasi itu? Ini di belakangnya pasti ada kekuatan besar juga, yaitu si oligarki. Nah, dia yang ini. Nah, jadi pemain ininya adalah yang mendapatkan keuntungan siapa dari ini? Yang mendapat keuntungan ini adalah si oligarki. Ini yang dinamakan state capture corruption itu. Jadi institusi pemerintah sudah dikuasai oleh oligarki untuk kepentingan personal gain dari si oligarki ini. Prof, sekarang begini, apa namanya anggota DPR, wakil rakyat yang sama sekali kemudian mempeduli setankan
kepentingan rakyat dibanding kepentingan oligarki? Apa namanya? Namanya apa ya? Namanya ya sangat ini sekali ya. Jadi ya mereka ya sama juga sebetulnya dengan penjahat juga. Yang penjahat, yang corrupted itu. Iya. Jadi kebijakannya itu corruption juga. Mentalnya mental corrupted gitu. Tapi masalahnya adalah bahwa ada beberapa yang mungkin secara hati nurani tidak begitu, tetapi mereka juga dikuasai oleh partai politik. Nah, ini akar masalahnya lagi gitu. Jadi akar politik partai politik ini menguasai institusi ini. Dia menguasai eksekutif, dia menguasai legislatif, jadi tidak ada check and balances lagi. Nah, di sini semuanya terjadi pembiaran. Ini mereka yang mendesain ini semua atas siapa? Nah, mungkin lobby-lobby dari siapa yang bisa ke sana? Iya. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ini sudah rumit sekali karena dikuasai oleh segelintir orang saja. Ini jalin kelindannya juga udah kebusukan yang ada tuh udah sangat susah diurai kalau begitu ya, Prof. Ya, sebetulnya kalau diurainya dalam arti sih sebetulnya gampang gitu. Tetapi sekarang siapa yang bisa? Kalau mereka menguasai hukum, menguasai undang-undang, siapa yang bisa merubah undang-undang itu? Jadi tidak ada lagi yang bisa mengundang-undang. Permasalahannya itu sangat jelas, tetapi solusinya tidak ada. Prof, tadi Prof mengatakan undang-undang juga menjadi persoalan. Dan yang bisa mengubah undang-undang adalah DPR. Sementara dari penuturan Prof tadi, kita melihat bahwa tidak ada sedikit pun kepedulian DPR terhadap rakyat. Kalau begitu, pada siapa rakyat sebetulnya bisa berharap? Karena apa? Karena oligarki jelas kepentingannya berbeda dengan masyarakat, dengan rakyat. DPR juga lebih cenderung pada oligarki. Negara juga sudah melakukan state capture demi oligarki. Jadi rakyat jadi apa? Siapa namanya? Yatim piatu. Ya, jadi memang rakyat banyak di beberapa negara memang rakyat ini menjadi korban, menjadi victims. Bahwa ya kita lihat saja lah kalau kita bicara Indonesia 194 juta orang masih termasuk penduduk miskin menurut kriteria dari Bank Indonesia, yaitu berapa yang mempunyai pendapatan di bawah 1,5 juta. Artinya orang. Sebetulnya lebih banyak lagi ya, karena kan 1,5 juta itu per bulan ya belum nggak ada apa-apanya sebetulnya kan? Nggak ada apa-apanya ya per orang per bulan gitu. Jadi disinilah bahwa kita lihat bahwa pembangunan ekonomi dan sebagainya itu jelas itu tidak dinikmati oleh rakyat. Nah, sampai sejauh mana rakyat menerima hal-hal seperti ini? Ya sampai sejauh mana rakyat bertahan untuk miskin. Ya, jadi ya memang kita saat ini adalah tidak ada perubahan sistem di dalam perpolitikan kita itu. Jangan berharap bahwa di sini ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Prof, tadi Prof mengatakan bahwa pada era Pak Jokowi lah kemudian masifnya perubahan undang-undang yang pro oligarki itu. Gimana caranya kita bisa melakukan perubahan sementara kita harus terlebih dahulu meyakinkan para pengubah undang-undang? Iya, jadi kenapa saya katakan saya bisa urut mengenai kebijakan-kebijakan apa yang Jokowi ambil sejak awal, di mana yang tidak pro rakyat, tetapi pro kepada bisnis. Ya, bisnis dalam arti ini juga bukan UMKM gitu, betul. Besar. Nah, pertama adalah sewaktu Jokowi naik, lalu dia menghapus subsidi BBM, ya, dengan alasan untuk proyek-proyek infrastruktur. Nah, tahun berapa tuh, Prof? Itu awal Oktober 2014. Iya. Jadi begitu dia naik itu langsung sebetulnya. Jadi premium itu yang dulu namanya BBM premium kan. Betul, premium. Itu naik kan dari 6.500 menjadi 8.500. Padahal minyak mentah dunia itu lagi sudah turun. Iya, betul. Untuk itu. Jadi itu dan kita punya BBM pada saat itu pada tahun sepanjang 2015 itu jauh lebih mahal dari Malaysia dan sekarang pun sebenarnya lebih mahal dari Malaysia. Betul. Dan lebih mahal dari Amerika.
tanpa pajak, ya, harga yang dijualnya itu lebih mahal dari Amerika gitu. Nah ini itu. Terus itu kan kebijakan kan, Iya, iya. itu yang kebijakan tidak pro rakyat. Dan tahun 2015 itu dampaknya tahun 2015 kan, Iya. itu kemiskinan itu naik, tingkat kemiskinan naik pada 2015. Pertama, yang kedua, pada tahun 1 Januari 2015 kemudian Jokowi menghapus kereta ekonomi, 20 trayek kereta ekonomi. 11 trayek panjang kalau nggak salah dan 9 trayek yang menengah gitu. 20 kereta ekonomi dihapus. Lalu Sementara kereta ekonomi kan rakyat kecil. rakyat, dan di situ ke ekonomi memang dibagusin ya dengan Iya, iya, iya. alasannya buat konsumen, buat apa gitu, naik sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat karcisnya, Iya, ya iya, tiketnya. iya. Nah, di sini tentu saja mereka yang tidak bisa mampu, yang mampu enak ya, Iya, iya. yang tidak mampu itu. Nah, ini yang kebijakan juga tidak pro rakyat kecil. Terus pada tahun 2015 juga dan kemudian sampai ke 2016 mulai digodok yang namanya tax amnesty. Nah, tax amnesty ini buat siapa? Hanya bayar 3%, ini adalah untuk orang-orang yang mempunyai duit yang tidak pernah melaporkan pajaknya. Artinya duit ilegal dalam arti gitu. Nah, ini jadi berapa ratus triliun itu yang duit ilegal yang dilegalkan. Dengan alasan ekonomi akan bertumbuh, penerimaan pajak akan naik. Itu waktu masih sekitar 11%, dia bilang katanya akan naik menjadi 14,6% pada akhir tahun 2019. Yang semuanya itu tidak terbukti semuanya, alias sebetulnya bohong. Ya, hanya menipu aja untuk dia punya jargon-jargon itu. Nah, dari situ 2016, 2017, mulai 2018 atau 2019 digodok dengan Undang-Undang KPK. Yang kemudian Undang-Undang KPK dilemahkan menjadi branch dari eksekutif. Padahal kita tahu bahwa TAP MPR mewajibkan anti KKN dan sebagainya, lalu dibentuk yang namanya komisi independen untuk anti korupsi, dan itu harusnya independen. Itu tahun-tahun awal reformasi ya? Artinya itu produk reformasi betul kalau yang itu kan bersangkutan dengan Pak Harto kalau saya nggak salah. Iya. Nah, jadi di situ. Jadi kita lihat ini yang merusak, ini foundationnya nih KPK itu. Lalu kemudian 2019 ke 2024 itu terjadilah COVID dibuat untuk kepentingan pribadi, menjadi personal gain, menjadi benefit manfaat untuk pribadi-pribadi ini. COVID mereka untuk itu. Contoh pertama apa? Begitu COVID mereka Jokowi mengeluarkan Perpu, Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu isinya adalah bahwa pertama ya kalau kita terkait dengan APBN itu tidak perlu lagi persetujuan DPR, ya pakai apa? Pakai Perpres. Ini melanggar dari Undang-Undang Dasar. Nah itu. Lalu kemudian katanya bahwa untuk kaitan dengan ini tidak bisa diusut. Nah, tetapi ya karena undang-undang ini tidak bisa melawan yang lain-lain, ya tetap saja ini bisa diusut gitu kan. Ini bertentangan dengan itu. Lalu kemudian Bank Indonesia bisa membeli, digunakan lah ya untuk itu, bisa membeli standby loan dan sebagainya gitu. Bukan standby loan, surat utang pemerintah. Nah, ini digunakan, lalu mereka membuat budget yang seenaknya. Nah, keluarlah di situ kerugian-kerugian negara yang misalnya ada di kasus BTS. Kasus BTS ini tidak tuntas. Nah, siapa yang tidak tuntaskan ini? Ini ada kepentingan apa? Kasus BTS itu katanya kerugiannya kan 8 triliun. Karena yang ada budgetnya 10 triliun, yang terpasang cuma 2 triliun. Katanya begitu ya. Nah, tapi yang diusut itu adalah 256 miliar. Yang katanya korupsi di BTS. Itu sebetulnya bukan korupsi di BTS, itu adalah dana yang dikumpulkan lalu untuk pengamanan.
Betul, betul, betul. Iya, 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 iya. Untuk pengamanan Iya, iya, saja iya. gitu, supaya ini jangan diusut gitu. Nah, tapi yang besarnya ini tidak Dibiarkan diusut, ya. dibiarkan gitu kan, yang 8 triliun ini di mana gitu, lalu menguap. Nah, siapa yang bisa menahan ini? Nah, ini aja yang sudah terang benderang, ini tidak bisa diusut, apalagi yang bencana. Iya, 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 iya. Bencana yang ya ada 12 perusahaan, 4 perusahaan, mana bisa diusut gitu. Ini pesimisme dari masyarakat gitu. Persoalan Covid juga mungkin bagi Bapak yang tadi Bapak, Pak Antoni katakan, kita kan juga tidak melihat ada pengusutan, atau paling tidak, pertanyaan-pertanyaan tentang vaksinnya, tentang apanya kan waktu itu. Iya, itu jelas eee, bahwa penguasaan vaksin di tangan segelintir orang itu kan melanggar Iya, iya, iya. dari kita punya, Iya, peraturan ya. Seharusnya kan barang publik itu kan harus dikuasai negara gitu. betul, betul. Padahal ini tidak. Makanya kita lihat pada saat itu, tes PCR itu Iya, pertama ada yang 2 jutaan. iya, iya, Ya, iya, iya. lalu kemudian turun 1 juta. Turun, iya, iya. Itu sudah berapa banyak itu? Itu benar-benar kartel, benar-benar itu merugikan masyarakat banyak. Tapi itu didiamkan. Inilah kebijakan-kebijakan yang sebetulnya ini jelas-jelas pelanggaran, tetapi tidak ada kekuatan, DPR tidak bisa, mengusut, tidak bisa, yudikatif, kepolisian jangan katakan itu, semuanya itu tidak bisa mengusut sampai bahwa di sini terjadi corruption. Nah, corruption dalam arti ini dinikmati oleh segelintir perusahaan, Mhm. di mana, eee, ya tentu saja bahwa payung hukumnya dibikin oleh pemerintah, kan gitu. Nah ini, jadi banyak sekali, terus itu Covid. Terus yang kedua adalah yang jelas-jelas, misalkan ada mungkin kita ingat kartu prakerja. Iya, iya. Nah, kartu prakerja itu apa? Kartu prakerja adalah kalau orang yang terkena imbas, PHK misalnya. PHK, Mhm. lalu mereka mau mencari kerja, itu prasyaratnya adalah mereka ikutin training. Di mana itu? Dan trainingnya dibayar oleh negara. Negara, betul. Waktu itu Siapa yang ada semacam ruang guru atau apa ya waktu Nah, itu? itu ada beberapa yang banyak itu ya, Iya. Ruang Guru, Mhm. ada Tokopedia juga Iya, di iya. situ itu ya. Dan mereka itu, memberikan training melalui platform. Iya. Melalui platform yang ada cuma beberapa aja. Berapa nilainya itu? Nilainya itu sampai mencapai totalnya 20 triliun. Hmm. Jadi si kartu prakerja, saya kena PHK, untuk bisa mendapat itu saya bisa, cari kerjaan lagi, saya harus ada Hmm. prakerja tadi, training. Trainingnya gimana? Dikasih kartu, seolah-olah ini isinya 600.000, 1,2 juta. Seolah-olah. Apa ininya? Tapi diisi hanya bisa digunakan untuk training di Training, iya. situ. Nah, kemudian artinya 1,2 juta diisi ke kartu, Hmm. lalu keluar ke yang Iya, ke platform-platform platform ini. tadi gitu kan. Ini jelas gitu, tapi di mana? Pernah tidak ada ini, ada bukti bahwa mereka yang, ikut training itu kemudian mendapatkan, pengetahuan lah, mendapatkan keterampilan yang betul-betul mereka bisa aplikasikan di pekerjaan keseharian? Loh, itu trainingnya apapun juga, mau training masak juga boleh. Wah, untuk UMKM katanya Iya, ya, iya, untuk iya. itu. Tapi itu adalah banyak sekali training-training yang sebetulnya kita bisa dapat juga di YouTube gitu. Jadi Bisa gratisan lah ya? bisa gratisan lah yang di YouTube gitu. Jadi artinya bukan hanya seandainya pun ada manfaat, ada apapun, tetapi mekanisme ini adalah mekanisme koruptif. Oke. Jadi di sini yang maksudnya yang termasuk kategori state capture corruption ini. Iya. Ini mekanisme kebijakan koruptif ini. Tadi kan, Prof mention beberapa ya, ada ini, ada soal Covid, ada, menaikkan, apa namanya, menaikkan, tiket Kereta. kereta, kemudian, menaikkan harga BBM. Ya. Itu semua apakah kemudian bisa kita pertanyakan langsung ke Pak Jokowi, atau beliau sebagai pemimpin tertinggi ya mungkin saja tidak tahu apa-apa?
Oh, pasti Ya, tahu gitu. pasti tahu ya. Pasti tahu itu. Karena beberapa itu beliau sempat membuat beberapa statement lah bahwa ini tahu untuk hal itu. Jadi misalkan, oh ya sekarang kita akan kurangin subsidi, kita akan masuk kepada infrastruktur dan sebagainya. Jadi memang sengaja APBN kita subsidinya dikurangin supaya belanja negara untuk hal-hal yang lainnya itu menjadi lebih besar gitu. Itulah kemudian membelanjakannya kepada infrastruktur, gitu. Yang akhirnya juga banyak sekali kita tahu infrastruktur ini banyak yang koruptif juga kan gitu. Kan infrastruktur juga kalau itu tol kan tidak dibiayai oleh negara juga, Prof. Enggak. Kebanyakan kan dibiayai oleh oleh bisnis. Kan? Iya. Jadi itu dua hal yang swasta. berbeda. Jadi kan bahwa di sini yang dia mau mempunyai portfolio dari APBN besar dan kemudian juga makanya dibangun tuh berapa bendungan gitu kan. Nah kita nggak tahu bendungannya ternyata banyak yang nggak jalan itu, banyak yang nggak ada airnya gitu. Jadi dibangun-bangun aja. Nah ini atas dasar siapa? Atas dasar uang yang dari pengurangan subsidi ini rakyat kecil ini yang membiayai dan bendungannya ini banyak yang terbengkalai gitu. Ya, kalau diusut itu banyak sekali yang terbengkalai. Kalau Jokowi sampai kemudian terpilih 2 kali dengan segala maaf kita pada rakyat, apakah kita bisa mengatakan bahwa rakyat itu terlalu apa ya? Terlalu polos untuk bisa diperlakukan deket-deket dengan dibodohi seperti itu? Ini ada 2 hal di sini. Iya. Pertama adalah tentu aja kondisi post-truth itu ya. Jadi memang ada yang mengkampanyekan bahwa Jokowi itu bagus, baik. Wah, dari yang rakyat jelata lalu bisa ke itu. Periode pertama mereka tidak melihat bahwa dianggapnya itu baik. Misalnya pengurangan subsidi dianggapnya hebat. Ya, untuk bangun infrastruktur dianggapnya hebat. Terus itu semuanya dianggap itu visioner. Nah, ini ada yang mengkampanyekan hal-hal seperti itu. Nah, begitu 2019, pertanyaannya adalah kemenangan Jokowi ini adalah kemenangan yang genuine, yang benar, atau sebetulnya juga ada faktor-faktor lain yang sebetulnya dia tidak menang. Nah, jadi ada kecurangan-kecurangan lah. Ini juga banyak yang curigai kan pada saat itu. Tapi terlepas dari itu, bahwa rakyat itu banyak sekali yang juga sudah tidak percaya, apalagi ketika KPK dilemahkan. Nah, semakin jadi setelah periode kedua. Jadi periode pertama 2014-2019 dia masih memakai wajah-wajah orang baik gitu kan. Dan itu kemudian diamplifikasi juga oleh banyak pengamat, banyak tokoh gitu, orang baik ya. Nah, lalu kemudian setelah periode kedua dan khususnya di ujung-ujungnya ini, yaitu dengan dia mengkampanyekan, ya itu dia menggunakan pamannya itu, Pak Usman ya, Pak Anwar Usman di MK. Nah, di sini orang baru melek, baru melihat siapa dia sebenarnya, yang memang mereka melihat ke belakang, memang banyak sekali peraturan itu semua dirusak. Ini periode ketika banyak orang siuman, termasuk beberapa tokoh besar kan kita lihat waktu itu. Iya. Nah, sebelum itu, jadi ya kalau kita lihat ya bukan rakyat ini aja, memang rakyat banyak yang ditipu, apakah itu kebodohan atau ketidaksadaran. Ya menurut saya banyak yang sebetulnya tidak sadar. Setujuan lah gitu ya, berbaik sangka ya. Iya, jadi dan di situ pun juga ada faktor-faktor yang menurut saya sewaktu Pilpres itu banyak yang tidak benar. Ada kecurangan-kecurangan lah. Nah ini yang jadi kita tahulah semuanya karena apa? Dia menguasai institusi polisi. Pada saat itu memang Parcok lah ya. Parcok itu memang sangat kuat di belakangnya dia gitu. Hal-hal seperti ini apakah kita katakan saja ini mah takdir, dibiarkan begitu saja, atau
bagi bangsa-bangsa yang beradab, ini sebetulnya masih bisa dipermasalahkan. Ini ya kita sayang, kita tahu bahwa rakyat kita itu tidak seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat kenapa kita itu bisa dijajah sampai 350 tahun oleh negara kecil aja, oleh apa, asosiasi dagang lagi Iya, pada saat itu ya, VOC. VOC ya. Terus kemudian itu sampai 1800, kemudian 1800 baru menjadi republik Iya. gitu. Nah ini kenapa? Karena rakyat kita memang bukan rakyat yang perlawanan. Memang tidak bisa menuntut dari kita punya. Jadi Indonesia sendiri baru berdiri tahun 1945. Kelihatannya kita ini masih sangat muda sekali untuk bisa memperjuangkan nasib rakyatnya itu sendiri gitu. Beda dengan rakyat-rakyat. Kalau kita lihat ya misalnya di Thailand lah. Thailand itu kan perlawanan rakyatnya kan sangat ini. Jadi tidak bisa Dia bisa rakyat itu- mengklaim satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Ya. Jadi dia tidak pernah dia tidak pernah dijajah. Terus kemudian dia tidak bisa rakyatnya yang untuk hal ini untuk membela sesuatu itu lalu kemudian berbalik disogok langsung berbalik gitu kan. Langsung Kita masuk sini, angin. Iya, kita ini kelihatannya belum sampai ke tahap itu gitu. Iya. Kecuali setelah itu kita mungkin terpuruk seperti tahun 98. Nah, baru sadar dan baru kekuatan perut itu yang mempengaruhi pergerakan mereka gitu. Tapi sebelum ada itu saya rasa ya kita akan begini-begini terus saja gitu. Oke, Prof. Dengan segala apa yang Prof paparkan ya, dari 2014 sampai kemudian di akhir-akhir pun banyak hal yang melanggar undang-undang bahkan konstitusi. Prof juga tadi mengatakan ada state capture. Ada upaya melegalkan yang tidak legal. Ada wilayah hutan tutupan yang tidak legal kemudian dengan undang-undang baru menjadi legal. Bisakah untuk bencana Aceh pun dengan sangat terpaksa atau apapun namanya, kita sebetulnya bisa mengaitkan ini dengan Jokowi sebagai, kalau ambil film Benyamin, biang kerok pertama di awal-awal. Ya, untuk pembukaan hutan ini banyak presiden yang terlibat. Ini kita kan di 20 tahun terakhir lah. Kalau Iya. kita bicara 2024, ini kan kita cuma ada 2 presiden. Betul. Yang mempengaruhi ini semua, yang Iya. masing-masing 10 tahun, yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi gitu. Saya rasa ini pembukaan itu di periode SBY pun banyak sekali pemberian konsesi-konsesi. Iya. Di zaman Jokowi yang saya pelajari katanya ada 11,7 juta hektar yang diberikan kepada 5,3 juta hektar sekira gitu untuk tambang dan sisanya untuk yang banyaklah hutan, kayu dan sawit gitu. Nah, pertanyaannya begini, sewaktu SBY, benar SBY memberikan juga cukup besar, tapi pertanyaannya apakah dulu juga membuka hutan itu? Oke. Nah, mungkin pada saat itu tanahnya masih begitu banyak, daerah-daerah pertambangan itu bisa tidak di aliran sungai. Iya. Tapi sekarang ini semua sudah dikuasai, Jokowi tinggal mendapatkan sisa-sisanya. Yang dia mau tidak mau untuk memberikan itu harus ada pelanggaran-pelanggaran yang harus dia legalkan, yaitu misalkan di daerah aliran sungai atau di hutan tutupan ini ya. Atau di hutan tutupan. Iya. Karena dia itu kan sudah semakin menyempit. Iya. Nah, dia punya itu. Nah, ini yang kita harusnya dia apalagi sewaktu nikel dan sebagainya gitu ya. Wow, itu sangat besar sekali diberikan kepada pengusaha-pengusaha khususnya asing lagi ya. Iya. Nah, Cina itu. lah asingnya juga ya. Nah, jadi itu yang perlu dihitungkan bahwa bukannya hanya pembukaan luas yang diberikan, luas konsesi yang diberikan, tetapi juga cara memberikannya. Iya. Apakah ini melanggar? Apa tidak? SBY juga memberikan banyak gitu. Iya. Nah, Prof tadi mengatakan bahwa Jokowi di masa-masanya tinggal
kemungkinan tinggal menikmati sisa-sisa ya. Daerah aliran sungai, hutan tutupan yang tadinya sebetulnya sangat tidak legal untuk dijadikan apa area pertambangan atau area lain secara bisnis. Bukankah sebetulnya beliau bisa ya menahan diri melihat oh ternyata berada di wilayah yang kritis buat publik, kritis buat keselamatan, kemudian itu tidak dilakukan. Artinya bisa kan kita mengatakan ketika itu tetap dipaksakan, sebetulnya keselamatan publik, keselamatan warga itu sudah beliau nomor berapakan? Iya, sudah menjadi taruhan. Sudah tinggal menunggu itu. Iya, harusnya kan ini kan DPR yang juga berfungsi. DPR harus tahu, DPR harus lihat, ada perusahaan ini kan DPR yang harus mengawasi. Itu kan fungsinya DPR kan harus mengawasi roda perjalanan dari pemerintah ini kan. Nah, sayangnya ya sekarang kalau kita lihat setelah kita lihat begini ternyata DPR-nya tidak bekerja gitu. Nah, ini juga yang kita harus tuntut dari DPR dan juga di situ di atasnya adalah partai politik. Nah, apa tanggung jawabnya? Jadi ini tidak bisa kita bicarakan bahwa ini hanya perusahaan saja, ya, oligarki ini, dan dia pasti ada bermain dengan elit politik, ya. Dengan elit politiknya ini siapa? Elit politiknya ini terutama adalah fungsi DPR yang tidak berjalan baik. Lalu kemudian dari sini siapa lagi yang bertanggung jawab? Yaitu instruksi-instruksi dari ketua partai kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita harus berupaya dengan momentum ini untuk memperbaiki ini semua gitu. Ya, mungkin ada gugatan lah ya yang kita yang rakyat-rakyat ini yang terdampak itu bisa melayangkannya kan ya kepada apapun itu. Anggota-anggota DPR di 2014 ke 2019 dan di 2019 ke 2024 juga punya andil atau kasarnya dosa terhadap terjadinya bencana ini. Oh iya, karena mereka kan jelas turut. Jelas dong, jelas bahwa ya seperti yang tadi saya katakan aja bahwa mereka membiarkan pelanggaran-pelanggaran terjadi. Misalnya pada tahun COVID itu 2020 sampai dengan 2022 ya, Perpresnya itu kan budget atau anggaran itu ditetapkan melalui Perpres saja. Sebetulnya kan DPR harus bisa langsung mempertanyakan itu, langsung bisa membatalkan sebetulnya gitu kan, itu nggak boleh gitu. Tapi semuanya kan didiamkan. Nah, sama juga dengan ini, mereka itu mendiamkan, ya mereka memberikan andil bahwa mereka karena itu fungsi mereka langsung secara langsung melanggar itu dia punya tupoksi, dia punya tugas, ya bahwa di belakangnya itu ada lagi ya partai-partai itu lain halnya, tapi mereka personally bertanggung jawab ya secara kelompok ya secara itu ya mereka bertanggung jawab. Apakah itu nanti bisa sampai ke partai itu perlu diusut lagi apakah memang ada instruksi itu. Nah, kan gitu. Prof, bagaimana caranya agar persoalan ini terbuka, terangkat keluar sehingga kemudian kesalahan-kesalahan semua baik para pejabat maupun anggota-anggota DPR yang mendiamkan kan? Sementara kan mendiamkan tuh ada yang namanya guilty by omission kalau saya tidak salah. Bersalah karena membiarkan. Itu bisa terangkat dengan apa? Dengan gugatan. Kalau dengan gugatan kemana? Nah itu, jadi itu kan semua diangkat. Sekarang ini kita bicara mengenai kalau kita bicara tanpa ada gugatan, ya kita bicara di media sosial untuk apa? Ya kan, di media-media begitu, ya oke, orang aware dan sebagainya, tapi tidak ada manfaat. Kalau kita percaya bahwa di sini ada pelanggaran, maka adalah tuntutannya adalah hukum. Tetapi pertanyaannya adalah apakah rakyat mampu melawan hukum yang sudah dikuasai juga? Jadi penguasaan ini adalah dari oligarki ini, tidak hanya kepada institusi DPR juga, tetapi juga sampai ke aparat-aparat hukum gitu ya. Nah itu, jadi sampai seberapa kuat kita untuk rakyat bisa memperjuangkan haknya. Dan sekali lagi, saya tidak melihat bahwa ada tokoh-tokoh yang memang ingin memperjuangkan untuk itu. Gitu. Jadi sekarang kita tarik pada apa ya dengan segera dilakukan pemerintah di awal-awal bencana, membuka fakta tentang 12 perusahaan dan 4 perusahaan itu.
dalam keyakinan Prof, apakah kasus hukum kepada mereka akan bergulir? Kalau iya, apakah akan berhenti di sanksi atau hal-hal lain yang lebih tegas secara hukum? Saya secara pribadi adalah meragukan hal ini. Hukum ini bisa diterapkan kepada mereka gitu. Ya mungkin yang ringan-ringan saja lah. Mungkin setelah ini konsesinya dibekukan, tapi berapa lama mungkin dibuka lagi dan sebagainya. Yeah. Mungkin ada koreksi bahwa yang jelas-jelas melanggar di daerah aliran sungai Bukan itu ini. mungkin di stop Oh, gitu betul, ya. betul. Mungkin itu saja gitu. Iya, Tapi iya, yang iya. lain-lainnya yang dianggap sebagai tidak ada peraturan dan sudah menjadi legal, ya itu didiamkan saja gitu. Karena apa? Karena kita lihat yang kasus yang sudah terang benderang aja kita sulit untuk mendapatkan keadilan hukum gitu. Iya, iya. Ya, Misalnya apa, Prof? Kalau Misalnya? boleh kita. contohnya yang tadi kita bicarakan, misalkan BTS, Iya, ya di iya, mana di situnya ini. Dan yang sekarang sedang berlangsung ijazah. Oh, iya. Yang hari ini ya, apa namanya, gelar perkara juga ya? Perkara. Jadi gimana gitu kan, yang Iya, iya. di mana sudah jelas kita lihat itu, tapi kita masih tidak bisa. Jadi bagaimana kita bisa memperjuangkan Iya. yang lawannya ini lebih besar lagi, Iya. ya, dengan yang menguasai ekonomi kita lah. Iya. Bagaimana kita bisa? Ini saya rasa kasus ijazah ini mungkin juga jadi perhatian dunia ya. Sebagaimana dulu kan ada rubrik di Tempo tuh Dunia Siana. Kemudian ada rubrik di Kompas, Kilasan Kawat Sedunia, tentang hal-hal yang apa namanya? Iya. Yang ganjil lah gitu di seluruh dunia. Iya. Ya saya rasa ini dunia juga sudah tahu lah, mereka juga sudah mengambil kesimpulan bahwa ini kasus yang tidak normal kan gitu. Karena mereka melihat bahwa kalau seandainya ini ada ijazah itu pasti sudah beres dari dulu kan gitu kan. Betul. Mereka jadi sudah dan ya mereka sudah perhatikan, tapi mereka juga tahu bahwa hukum ini kan mereka sudah lebih paham dari kita. Bahwa hukum di sini di Indonesia ini masih bukan berpihak kepada kebenaran dan keadilan, kepada siapa yang bisa membayar kan gitu kan. Iya. Prof, sampai kapan kita merelakan diri kita sebagai negara begini-begini saja gitu. Sementara kita kan saya kira semua agama apapun mewajibkan penganutnya untuk membuat kebaikan di muka bumi. Gimana nih? Ya, kalau kita lihat di mana beberapa daerah, misalnya terjadi Arab Spring, itu kan sebenarnya pemicunya sangat sederhana. Ada satu orang yang membakar diri. Iya, betul. Dan itu menjadi Bouazizi namanya. Bouazizi di Tunisia. Itu menjadi Arab Spring. Terus juga ada beberapa di Sri Lanka pemicunya sangat sederhana. Lah kita di sini sudah banyak yang meninggal puluhan, ratusan juga tetap saja gitu kan. Dingin. Jadi saya tidak tahu apakah ini sampai berapa lama, dan menurut saya sampai lama sekali. Kalau kita dulu 350 tahun bisa dijajah Belanda, nah mungkin sekarang dengan oligarki bisa nambah 350 tahun lagi. Ini baru 20 tahun kita. Jadi masih ada ratusan tahun lagi yang kita terima saja terima begitu. Apakah Prof optimistis bahwa gugatan class action sebagai salah satu solusi yang tadi Prof angkat itu bisa terjadi atau tidak? Setidak-tidaknya ini adalah menunjukkan bahwa rakyat ini ingin meminta keadilan. Bahwa itu tidak tercapai, itu hal lainnya gitu. Dan itu sejarah yang akan menulis. Betul. Ya. Tapi kalau tidak ada itu, maka sejarah tidak akan menulis. Bahwa rakyat kita pernah mencoba untuk melawan rezim ini gitu. Jadi itu adalah bukan masalah bahwa kita akan menang apa tidak, tetapi ini akan mencatatkan, menuliskan sejarah yang kita percaya bahwa inilah sebetulnya yang sedang berlangsung. Betul. Sebagaimana satu kepercayaan kan mengatakan bahwa yang dibebankan kepada seorang mukallaf, seorang yang dibebani itu adalah usaha. Usaha. Bukan hasilnya ya, Prof.
Terima Ya. kasih sekali, Prof. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa mengetuk pintu rakyat, pintu kita semua untuk lebih memperjuangkan hak semua. Terima kasih. Eh, Sobat Madilog, hutan yang ditebang hari ini bukan sekadar batang kayu yang tumbang. Ia adalah masa depan yang dipreteli pelan-pelan, lalu ditagih kembali dalam bentuk banjir, lumpur, dan jenazah yang tak pernah masuk neraca PNBP. Negara mencatat angka, rakyat menghitung korban. Di sini persoalannya berhenti menjadi soal izin, pasal, atau moratorium. Ia berubah menjadi soal siapa dilindungi dan siapa dikorbankan. Ketika korporasi bisa berlindung di balik seragam, undang-undang dan ruang rapat DPR, sementara warga hanya punya tubuh dan kampungnya, maka yang runtuh bukan hanya hutan, melainkan akal sehat Republik. Kerusakan ini bukan musibah, melainkan hasil pilihan. Pilihan politik, pilihan ekonomi, pilihan kekuasaan. Karl Marx pernah mengingatkan, capital comes drifting from head to toe, from every pore with blood and dirt. Kapitalisme yang tak dibatasi hukum dan etika memang selalu datang membawa lumpur, dan di Sumatera, lumpur itu kini mengalir sebagai banjir bandang. Ibnu Khaldun jauh hari telah memberi peringatan, ketika kekuasaan berubah menjadi alat pemerasan, maka kehancuran peradaban tinggal menunggu waktu. Madilog mengajarkan kita berpikir jernih. Materialisme mengingatkan bahwa alam bukan metafora. Dialektika menuntut pertanggungjawaban, dan logika memaksa kita bertanya, jika negara kalah oleh oligarki, masih layakkah ia disebut negara? Nabi Muhammad SAW mengunci semuanya dengan peringatan yang tak bisa ditawar. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Di titik inilah diam bukan lagi sikap netral, melainkan keberpihakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Ya.